Shalom, selamat sahabat. Sebelum kita memulai ibadah penghiburan kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian indah pada waktunya. Sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk waktu yang indah ini ya Tuhan. Saat ini kami siap memulaikan ibadah penghiburan kami
Biarlah Engkau memimpin ibadah penghiburan ini. Keluarga Kak Yuni Saragi, keluarga Pongo Saragi, biarlah boleh berjalan dengan baik. Biarlah Engkau memberkati keluarga yang berduka, biarlah penghiburan dari surga boleh menjadi bagian keluarga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Yu Monsinai.
kasih Yud atas kesaksian pujiannya. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan penghiburan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Kleri. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak untuk umat-umat Tuhan yang masih bertahan sampai saat ini. Kehadiran teman-teman sekalian, umat-umat Tuhan yang ada, kiranya menjadi berkat juga untuk keluarga, ya, untuk Keisha dan juga Ibu Yuni. Dua minggu yang lalu ya, kalau nggak salah ya. 2 minggu yang lalu, hari Jumat, 3 minggu yang lalu, Februari, ya 16 Februari. Hari Jumat, ya hari Rabu dapat info kalau nggak salah, Kamis dapat info hari Kamis, kemudian mengikuti acara duka di hari Jumat. Dan minta maaf kami tidak langsung bisa jemaat tidak langsung bisa mengambil sikap untuk penghiburan, tetapi biarlah waktu juga kesempatan masih diberikan kepada kami untuk melayani akan keluarga yang ada. Almarhum Bapak Martin Pongo, ya, almarhum Bapak Martin Pongo. Ya. Sebenarnya tadi harusnya ada yang ke depan, tapi nggak kuat katanya kalau mau ke depan mau bacakan, nggak apa-apa. Jadi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mau bilang ini hari berduka, sebenarnya udah lewat, udah sekitar 3 minggu, tapi rasa duka itu tetap masih ada membekas. Buktinya ketika pun mau bacakan itu nggak susah. Dan kalau kita berbicara tentang duka, masing-masing orang punya waktunya sendiri untuk bisa agar duka itu secara perlahan tidak lagi mengambil bagian paling banyak di perasaan kita. Dan tentunya ketika seseorang itu sedih, ya, terluka, dia mengalami akan satu situasi yang bisa berbeda-beda. Orang menangis. Saya mau tanya, kalau orang menangis alasannya bisa apa saja? Bahagia bisa menangis, apalagi? Sedih bisa nangis. Ada yang sedih nggak nangis juga ya, tapi ada yang sedih nangis. Contoh-contohnya seperti apa lagi? Ya, terharu juga. Jadi ada orang yang dia nggak dapat juara dia nangis, dia dapat juara dia nangis, dapat hadiah dia nangis, nggak dapat hadiah dia nangis. Ya, ada orang yang kelaparan nangis juga perasaannya. Ada orang yang sedih dia menangis, ada orang yang menangis bukan karena dia sedih, tapi karena dia lihat orang yang lain menangis sampai terharu, dia sedih. Dia menangis oleh karena itu. Dan kenapa kemudian kalau kita berbicara tentang rasa kesedihan, kehilangan, ya, kehilangan ini selalu saja menyisakan ya kesedihan dan duka. Oleh karena tentunya khususnya yang terjadi saat ini. Saya tidak tahu kalau menangis dari kapan, tetapi kita lihat ini. Rumah tangga dikhususkan Tuhan untuk menjadi satu, saling memiliki satu dengan yang lain. Ketika seseorang itu hilang dari bagian rumah tangga, rasa sedih itu dimulai di situ. Baik hilang kehadiran maupun hilang peran dan lain sebagainya, kesedihan bisa mulai di situ. Dan itu menghantam akan setiap rumah tangga yang ada. Ketika kemudian orang yang kita cintai, baik dia menyakiti atau kehilangan, itu tetap akan terjadi. Nah, kematian yang dirasakan ini lebih daripada duka cita yang lainnya. Oleh karena ini bagian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ya. Ketika kita berduka, sudah pasti ada rasa kehilangan. Dan kehilangan itu menyedihkan oleh karena ada hubungan yang kemudian terputus.
ada hubungan yang terputus. Dan saya mau sampaikan pada saat ini bahwa keluarga bukan mau sampaikan kepada Kesia atau Tante Ibu Yuni, sudah nggak usah berduka saja. No. Kami datang untuk memberikan penghiburan dalam hal ini, mengingatkan bahwa kematian bisa datang kepada siapa saja, kapan saja. Rasa duka itu bisa dirasakan oleh siapa saja. Tetapi sikap kita ketika kita mengalami duka itu yang bisa berbeda mungkin. Setiap orang. Ya. Ada yang berduka dalam jangka waktu lama sekali, panjang. Ada yang hanya sementara. Saya teringat waktu masih kecil, kami tinggal dari orang tua papa, oma jauh. Dan jarang sekali pulang. Jarang sekali bertemu dengan oma saya. Kalau opa, biasanya kalau opa, saya masih ingat ada satu kali dia berkunjung ke kami. Yang lainnya kalau kami ada kesempatan baru kami ke kampung. Pertama meninggal opa. Opa meninggal waktu mama melahirkan Dea. Melahirkan Dea, mau ambil katanya obat ramuan alam untuk dikirim. Dia jatuh di tangga. Dan kemudian agak lumayan ya, cukup boleh katakan cukup menderita. Opa dulu sempat pegang ya barang-barang yang jahat lah seperti itu. Dan meninggal, sedih, pergi. Kedua oma meninggal. Nah ini oma ini, papa ini pendiam sekali, oma juga pendiam, susah untuk berbicara. Tapi ketika oma meninggal, kami pergi waktu itu, kalau nggak salah saya lupa. Tengah malam sampai di sana sudah pagi. Sudah memang sudah nak sempat lagi ikut pemakaman pada waktu itu. Tinggal berkumpul di rumah. Dari pagi cuma diam-diam mereka cerita-cerita. Sampai malam saya mau tidur, tengah malam saya dengar ada tangisan. Siapa ini yang menangis? Papa saya sementara menangis karena oma meninggal, mamanya yang meninggal. Papa menangis dan tidak pernah saya dengarkan tangisan seperti tangisan papa saya. Itu pertama dan terakhir kali saya dengar sampai saat ini papa saya menangis pada saat itu. Jadi rasa kehilangan itu akan terus menjadi bagian daripada seseorang yang berduka oleh karena ditinggalkan akan orang yang dikasihi, orang yang sangat dikenal. Dan duka itu perlu dijalani dengan sabar. Sampai dikatakan biarkan sampai cangkirnya kosong. Cangkir rasa duka itu kosong. Tetap nikmati saja seperti itu. Tetapi perlu kita lihat pada saat ini, kalau ada ayat yang penting untuk dibagikan, saya mau membacakan ayat ini. Yang tadi kita baca di diskusi sekolah sahabat. Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-4. Saya mau baca dulu perikop ini tentang Tuhan Gembala yang baik. Dibilang begini, Mazmur dari Raja Daud yang adalah seorang gembala sendiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayatnya saya mau tekankan di sini adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayatnya yang ke-4. Kita mungkin susah membayangkan lembah itu seperti apa. Tetapi bagi bangsa Israel, mereka paham sekali lembah itu seperti apa. Lembah bayang maut itu seperti apa contohnya. Ketika berbicara tentang lembah ini, maka lembah bayang kematian ini tempatnya dia sangat curam sekali. Ada di bagian bawah dan
matahari menyentuh akan tanah lembah bagian paling bawah hanya ketika siang hari ketika dia lewat. Setelah itu kegelapan secara terus menerus menjadi bagian daripada lembah itu sendiri. Singkatnya kalau kita mau lihat lembah kematian ya, lembah kematian, bayangan kematian, kita bisa dapati ada 3 poin yang kita bisa lihat. Yang pertama, lembah kematian tidak dapat dihindari oleh siapapun di antara kita sekalipun, tidak bisa dihindari. Makanya Ibrani 9 ayat 27 dikatakan bahwa manusia apa? Mati sekali. Ya, setelah itu menghadapi penghakiman. Jadi tidak ada Alkitab yang menyatakan bahwa di dalam penjelasan firman Tuhan ini kita semua akan terhindar. Nah, selamanya seperti itu. Faktanya bahwa semua manusia sebelum kedatangan Tuhan, kecuali ada manusia yang dipilih oleh Tuhan, mereka akan mengalami atau melewati akan lembah kematian. Dan kematian adalah fakta yang tidak bisa dibantah, selalu ada di sekitar kita. Seberapa hebat dan kuat pun kita mau berjuang ya melawan fakta ini tidak bisa dihindari. Bahwa kematian atau lembah kematian itu kita tidak bisa hindari. Bahwa rasa duka itu tidak bisa dihindari oleh siapapun, sekuat apapun seorang itu. Kemudian fakta yang kedua adalah lembah kematian ya ini tidak ada batasannya. Oh, ini cuma untuk usia 70 tahun. Oh, ini cuma untuk usia 50 tahun. Oh, orang yang mau mati itu hanya untuk orang-orang yang suka minum minuman keras. Oh, suka merokok. Nah, ada seperti itu. Bahkan orang yang sehat sekalipun yang kita, sehat-sehat dia. Tiba-tiba kok udah dapat berita, sudah meninggal. Padahal kelihatannya sehat-sehat. Ada orang yang sudah terbaring di rumah sakit berbulan-bulan, kita tunggu-tunggu kabar dukanya, belum ada. Jadi ini tidak ada batasannya kalau berbicara tentang kematian. Jadi kita tidak bisa hindari dan tidak ada pilih-pilih. Ada anak kecil atau orang tua, nggak ada yang bisa kita prediksikan. Oh, mereka ini belum mau mati dia ini. Mesti makan makanan buah-buahan dengan sayur-sayuran supaya belum mau mati. Ada yang bilang begitu. Kalau sehat mungkin iya ya. Tapi kalau bilang saya mesti makanannya supaya saya nggak mati, saya belum dapati ada makanan ataupun ada obat-obatan yang bisa menghambat kematian, menghambat akad kematian. Kita nggak tahu waktu kematian itu kapan, umur berapa. Kita bisa memprediksikan, kita bisa atur. Oh, waktu lahiran saya mau anak saya lahir di tanggal 19 Desember. Saya akan pergi ke dokter, bikin appointment dan operasi sesar. Jam berapa? Oh, jam 2 dokter. Oke, jam 2. Tapi kematian nggak ada pernah seperti itu. Nggak ada yang kemudian bisa untuk mau atur bahwa kematian itu di waktu kapan. Kita nggak pernah tahu. Makanya kalau misalnya saya mau tekankan di sini bahwa kematian itu kalau memang dia menjadi bagian semua manusia dan itu bisa terjadi mendadak kapan saja yang tidak kita tahu. Masih ada orang yang mungkin yang merasa bersalah ketika kemudian berbicara tentang kematian. Oh, mungkin karena saya nggak ini, saya nggak itu. Ya, bisa saja ada, tetapi faktanya kematian selalu ada di tangan Tuhan. Bagi manusia kematian itu selalu tidak di waktu yang tepat. Tidak di waktu yang tepat. Tetapi kemudian kita lihat fakta yang ketiga. Lembah kematian. Tidak ada yang bisa lolos dari lembah kematian. Karena itu menjadi bagian dari kita manusia. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita, jenis kelamin, pendidikan, kematian tidak mempertimbangkan itu. Ketika dia datang, dia datang. Dia datang di muka pintu rumah siapa saja. Dan ketika berhadapan dengan kematian, gak ada yang bisa tolak. Gak ada yang bisa tolak. Mungkin dalam cerita Alkitab hanya Hizkia yang kemudian ketika disampaikan bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal, kemudian dia meminta pengampunan daripada Tuhan. Tetapi toh dia meninggal juga. Kalau begitu, kalau kematian itu adalah sesuatu yang menjadi bagian daripada manusia, sesuatu yang datang tiba-tiba,
tidak sesuai dengan waktu kita. Sesuatu yang tidak memandang siapa saja. Bisa jadi itu ayah, ada yang ibu, ada yang anak, ada yang teman, kakak, adik. Dalam hal ini keluarga yang berduka kehilangan akan baik suami maupun ayah, sahabat, dan keluarga juga kehilangan. Tetapi ini poin yang saya mau berikan ketika memasuki akan lembah kekelaman. Yesus adalah gembala yang baik. Dan ketika berbicara tentang gembala yang baik ini, Mazmur pasal 23 memberikan bagaimana Tuhan akan menuntun akan umat-umatnya melewati akan lembah kekelaman. Dia bilang begini, aku tidak akan takut ketika melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Karena jika kita sebagai orang yang percaya memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik, maka berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun kita tidak perlu untuk takut, bahwa Tuhan saja berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Allah menjanjikan kehadirannya ketika kemudian kita melewati lembah kekelaman, kehilangan akan orang yang dikasihi. Tuhan berjanji Tuhan yang akan mendampingi, Tuhan yang akan menolong. Kehilangan seseorang bagi orang lain mungkin dia melihat masa depannya akan berubah 180 derajat. Tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memegang akan masa depannya. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam bimbingan Tuhan. Karena itu jaminan Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan akan memberikan penghiburan. Dan engkau tidak perlu takut karena ada tongkat Tuhan dan gada Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam penghiburan di saat ini hanya Tuhan yang bisa memberikan penghiburan. Kami hanya mewakili apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, dan Tuhan menjanjikan itu bagi keluarga, bagi Ibu Yuni, bagi Keisha, menjalani hari-hari ke depan, bagi kakak beradik, keluarga yang ada. Yesus juga mengalami kematian, tetapi Dia menaklukkan kematian itu. Yesus mengalami jantungnya berhenti, berdetak. Dia merasakan penderitaan. Dia melihat kesedihan daripada ibunya dan sahabat-sahabatnya dan kakak beradiknya ketika dia tergantung di atas kayu salib. Yesus tahu perasaan penderitaan, pergumulan yang dihadapi oleh keluarga. Yesus tahu apa yang ada di mata para murid yang lain ketika mereka lari kocar-kacir, ketika mereka melihat bahwa apa yang mereka rencanakan bersama dengan Tuhannya, apa yang keluarga rencanakan ke depan, mungkin apa yang diharapkan oleh Keisha ke depan mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tetapi Tuhan tahu, Dia tahu akan apa yang harus dijalani oleh umat-umatnya. Makanya Dia kemudian mengatakan, aku mengirim kepadamu penghibur, yaitu Allah Roh yang tetap akan menemani, memberikan pengharapan, memberikan jaminan bahwa Tuhan akan menyertai di masa-masa kelam seperti ini. Ketika kehilangan sosok ayah yang mungkin diharapkan ke depan, mungkin Keisha berharap ke depan ketika Keisha tamat sekolah atau sukses, Keisha nanti akan menunjukkan atau menolong atau membantu akan papa ketika sukses. Kita nggak tahu apa yang direncanakan oleh Keisha, tetapi pasti ada satu impian dari seorang anak untuk orang tua yang dia kasihi. Tetapi inilah yang terjadi, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Dan Tuhan juga yang akan menemani. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Kematian tidak akan menahan masa depan itu. Yesus sendiri yang telah mengalami kematian menjaminkan masa depan. Apa yang Keisha mungkin pikirkan tidak bisa diwujudkan oleh Keisha atau Ibu Yuni saat ini, beberapa waktu ke depan, kita serahkan semuanya ke dalam rencana Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan tetap menolong dan memberkati Ibu Yuni, Keisha, melewati akan masa-masa ke depan,
dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, jika kita menaruh kepercayaan kepadanya, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena Allah sangat mengasihi dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akhir kehidupan dari setiap orang mungkin berbeda dengan kehidupan yang dia jalani. Siapa tahu saja di akhir kehidupan setiap orang yang tadinya kita anggap dia hidup enggak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia datang kepada Tuhan sama seperti seorang penjahat yang tergantung di kayu salib. Menjelang akan akhir hidupnya, dia percaya kepada Tuhan, menyesali akan perbuatannya, dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuninya. Dan janji Tuhan, Tuhan bilang, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita nak tahu apa yang menjadi komitmen antara Bapa Pongo dengan Tuhan menjelang akhir hidupnya. We don't know. Kita nggak tahu. Yang kita tahu mungkin apa yang dia hidupkan selama ini. Tetapi kalau benar dia dan janjinya kepada Tuhan, Tuhanlah yang memutuskan. Sehingga penghiburan bagi kita orang yang percaya saat ini, khususnya untuk keluarga, bahwa Tuhan menjanjikan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka walaupun kematian di atas dunia ini tidak bisa kita hindari, walaupun kematian itu kita tidak tahu dia akan datang, walaupun kematian itu menjadi bagian setiap orang, tetapi kita memiliki jaminan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah yang akan menolong, Tuhan yang akan menghibur keluarga, Tuhan yang memegang masa depan daripada Keisha. Tuhan menolong Keisha, Tuhan menolong Ibu Yuni. Tuhan akan memberikan jaminan bagi keluarga bahwa dia ada saat ini dan sampai Tuhan datang kedua kali. Kiranya keluarga bisa melewati akan masa-masa duka ini dalam penghiburan bersama dengan Tuhan, dalam kekuatan iman di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan menjadi juru selamat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Papan. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan ucapan duka cita mewakili gereja yang akan dibawakan oleh Pak Ketua Dex. Shalom. Seberapa kita yang ada saat ini pada acara penghiburan ini, saya mewakili seluruh anggota Mount Sinai Adventist Church. Tadi sudah dikasih tahu, tapi mungkin banyak orang-orang ini punya acara sendiri-sendiri ya. Tapi tidak mengapa, kami ada di sini mewakili seluruh anggota gereja dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Yang paling tua masih ada Oma, yang paling kecil masih ada, ya, bukan tuh, Danio ya, Damio masih ada. Jadi mewakili sudah ada. Dan bagi keluarga yang ditinggal, ya tadi pendeta sudah menceritakan sedikit, kita tinggal tunggu antrean. Kalau kemarin bapaknya Keisha yang sudah diantri di depan dipanggil, kita nggak tahu siapa akan menyusul antrian itu. Jadi kata pepatah orang Manado, orang atau kita mengira-ngira jalan yang menentukan di atas. Ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah takut dimanapun kita berada,
Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan ketemu di surga nanti. Ya Kesia ya. Berharap supaya kita boleh ketemu dengan Papa di surga, dan itulah sukacita. Dan Bu Yuni, jangan terlalu sedih, bersedih terus-terus ya. Karena itulah panggilan. Karena kita akan ke sana, kita belum tahu. Karena memang sakit ya cukup lama juga ya kemarin ya. Sakitnya Kesia ya, Bapak ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita beserta dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita buka lagu Sion edisi lama 37, Apabila Damai Perjalananku.
kita sama-sama doakan. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasihan, yang bertahta di kemuliaan kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit menjadi juru selamat kami. Terima kasih banyak oleh karena kasih karunia yang Kau berikan bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami mengenal-Mu lebih dekat oleh karena Engkau Allah yang penuh kasih dan keadilan. Dan di saat ini ya Tuhan, ketika jemaat-Mu datang beribadah, memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka, keluarga Pongo Saragi. Khususnya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Engkau telah istirahatkan ayah tercinta, suami Bapak Martin, istirahat sementara di atas dunia ini dalam jari lelahnya. Dan ya Tuhan, kami di dalam mata berdosa kami manusia, kami hanya bisa mengira-ngira. Tapi kami percaya Engkaulah yang punya kendali. Biarlah Engkau tetap menolong dan memberkati. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati baik Ibu Yuni maupun Keisha menjalani hari-hari ke depan. Ada banyak mungkin kerinduan cita-cita yang sudah tidak bisa terwujud lagi. Tetapi kami percaya kiranya Engkau yang akan mengobati kerinduan yang terluka. Kiranya Engkau yang akan memberikan penghiburan ketika air mata jatuh tidak tertahankan. Dan kiranya Engkau akan memberikan kepastian bahwa harapan itu sungguh ada. Dan keselamatan Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan biarlah itu juga menjadi bagian pengharapan penghiburan bagi keluarga. Bapa di surga, biarlah Engkau menolong dan memberkati dalam setiap pergumulan ke depan apapun itu. Tuhanlah yang mendampingi, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi sosok yang penting di dalam kehidupan keluarga ini. Pada akhirnya hamba mau berdoa berkat khusus untuk keluarga. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus, kiranya akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga, dan melalui kehendaknya akan mengerjakan semua hal yang baik bagi keluarga yang ada, sesuai dengan perkenanan Tuhan oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kasih silakan duduk. Amin. Ibadah penghiburan kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.